Bab 1982. Baru saja kembali. Itu sangat kuat, tapi dia dihukum sebagai penjahat dan dikirim untuk datang ke sini untuk melakukan pekerjaan yang membosankan. Dia menatap Greyset, tidak berani berbicara, dengan enggan dan tak berdaya mengambil sapu di tanah. Sambil menyapu daun-daun yang jatuh di tanah, dia bertanya-tanya siapa Greyset. Di sekte, satu-satunya yang akan dihukum untuk datang ke sini adalah murid pelataran luar seperti dirinya. Tiba-tiba, dia tertegun di sana, jakunnya meluncur, dan menatap Greyset dengan ketakutan. Kamu? Apa kamu adalah kakak laki-laki senior di aula depan sekte? Sebagian besar sekte di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aula depan, pelataran dalam dan pelataran luar. Dirinya berasal dari pelataran luar. Bahkan masuk jadi murid pelataran dalam sekte, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mampu menjadi seseorang di pelataran dalam adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Adapun aula depan, hanya untuk para murid dengan bakat terbaik yang memenuhi syarat untuk masuk. Androyan telah lama mendengar bahwa lebih dari selusin orang di aula depan telah melakukan kesalahan serius dan dianggap sebagai penjahat. Mereka dikirim ke suatu tempat dan tinggal selama beberapa dekade. Terlebih lagi, sepertinya 2 orang telah mati. Yang di depannya ini sangat kuat, apakah itu salah satu murid aula depan itu? Memikirkan hal ini, Androyan segera mengubah senyum dan menatap Greyset dengan datar. Saudaraku, apakah kamu baru saja kembali? Greyset meliriknya, dan tidak memiliki rasa senang untuk orang bermuka 2 seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana dia disebut penjahat sebelumnya, dan sekarang dia disebut saudara. Tampaknya penjaga makam telah pergi selama bertahun-tahun, dan banyak hal yang belum diketahuinya. Ya, baru saja kembali. Greyset berkata dengan dingin. Dengan kalimat ini, Androyan menegaskan bahwa Greyset benar-benar murid aula depan yang dikirim ke sini. Itu adalah orang besar, setidaknya untuknya. Bahkan murid-murid dari pelataran dalam layak untuk berteman dengan dirinya. Androyan tiba-tiba menjadi lebih perhatian, dia melengkungkan tubuhnya dan berjalan di depan Greyset. Kakak, Androyan dapat membantu Anda jika Anda memiliki instruksi. Kecepatan perubahan wajah ini lebih cepat daripada membalik buku. Greyset meliriknya dan berkata dengan ringan. Saya ingin kembali ke sekte, dapatkah kamu membantu saya? Setelah itu, Androyan terkejut. Kembali ke sekte. Apakah Greyset telah dikeluarkan dari sekte dan tidak lagi menjadi murid dari aula depan? Pasang surut kehidupan ini mungkin datang sedikit lebih cepat. Dia hanya ingin berteman dengan Greyset, dengan harapan dia bisa mendapatkan bantuan Greyset di masa depan. Dia tidak menyangka situasi Greyset lebih buruk dari dirinya. Androyan tahu betul bahwa dihukum sebagai penjahat biasanya hanya berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, tetapi jika dia dikeluarkan dari sekte, akan sulit untuk kembali. Paling tidak, untuk bergabung kembali dengan sekte, harus mulai dari murid pelataran luar, lalu pelataran dalam dan bergegas menuju aula depan selangkah demi selangkah, kesulitannya sangat tinggi. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit memalukan. Dia tidak tahu apakah dia harus sopan kepada Greyset sekarang, atau dia harus mengabaikannya. Untuk masuk kembali ke sekte lagi, tak perlu disebutkan, saudara-saudara seperguruan Greyset yang dulu, pasti akan memandang rendah dirinya dan bahkan menekannya secara diam-diam. Lagi pula, satu orang lagi akan membutuhkan lebih sedikit sumber daya. Tidak ada yang ingin melihat orang lain berkembang lebih baik dari diri mereka sendiri. Dan di dalam sekte, itu semua adalah hal yang diam-diam. Hehe, dengan kekuatan saudara itu, tentu tidak sulit untuk kembali ke sekte. Androyan tersenyum. Mana perlu membutuhkan bantuan Androyan? Saya sangat membutuhkan bantuan Anda, kata Greyset. Dia baru saja tiba di sini, dan dia tidak akrab dengan tempat tinggalnya. Dia bahkan tidak tahu aturan sekte Gunung Hijau. Dia harus menyembunyikan identitasnya dan menemukan cara untuk memasuki sekte dan mendekati orang tingkat atas untuk mendapatkan penawarnya. Dia khawatir, ini adalah satu-satunya metode. Jika Anda dapat membantu saya kembali ke sekte, anggap saya berutang budi kepada Anda. Greyset memandang Androyan dan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan,
tetapi itu hanya sebuah bantuan. Bantuan. Ini adalah hal yang paling dibutuhkannya. Bab 1983. Sedikit kesempatan. Untuk beberapa alasan, Grey-Z merasa muak yang tidak dapat dijelaskan ketika dia melihat ekspresi Androyan. Belum lagi, mereka berdua baru saja bertemu, dan dia sudah mengubah wajahnya 3 kali sebelum ini, yang cukup untuk melihat bahwa orang ini adalah orang yang sangat kuat. Grey-Z tidak akan mempercayainya sama sekali, dan jika dia menggunakannya, dia tidak akan memiliki beban psikologis. Grey-Z percaya pada nalurinya. Mendengar apa yang Grey-Z katakan, Androyan langsung senang. Bantuan. Dia bisa menilai bahwa kekuatan Grey-Z tidak buruk. Bagaimanapun, dia adalah seorang murid dari aula depan. Bagaimana bisa buruk? Jika dia bisa kembali ke sekte dan kembali ke aula depan, maka dia juga akan naik ke tingkat lebih tinggi. Bahkan meski hanya ada sedikit kesempatan, itu lebih baik daripada melakukan pekerjaan menyapu di pelataran luar seumur hidup. Androyan memutar matanya, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya, dia berlutut dan berkata dengan hormat. Androyan bersedia melakukan apa saja untuk saudara. Jangan ragu. Penampilan yang menyanjung itu seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Grey-Z tidak tahu apa yang dia pikirkan. Grey-Z tidak pernah melewatkan wawasannya tentang sifat manusia. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Androyan dengan ringan, seolah-olah menepuk seekor anjing. Kamu tidak akan menyesali keputusan yang kamu buat. Grey-Z mendongak. Kamu tidak akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Begitu dia selesai berbicara, ada derap langkah kaki di kejauhan. Grey-Z mendongak, dan seorang pria paruh baya melangkah maju, wajahnya sedikit cemas. Androyan, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo berkumpul. Sepertinya dia baru saja melihat Grey-Z, dan pria paruh baya itu mengerutkan kening. Sedikit dalam kesannya, sepertinya dia belum pernah melihat Grey-Z, tetapi ketika saya melihat tanda di tangan Grey-Z, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah murid yang dikirim ke sini. Dan kamu, ayo cepat. Ada banyak orang yang dikirim ke sini sebagai penjahat. Dia ingat, bahkan ada yang datang lebih awal darinya. Dia adalah penanggung jawab baru bidang disiplin. Androyan buru-buru merendahkan suaranya dan mengingatkan Grey-Z. Jangan menyinggung dia. Dia tahu bahwa Grey-Z ditugaskan di sini sebelumnya, dan dia mungkin tidak tahu sip manajer baru. Meskipun untuk murid aula depan, pengelolaan aula disiplin bukanlah apa-apa, tetapi Grey-Z hanya seorang penjahat sekarang, bahkan jadi murid pelataran luar, jadi dia tidak bisa menyinggung penanggung jawab disiplin begitu dia datang. Bagaimana situasinya? Mungkinkah orang ini telah dihukum karena melakukan kesalahan? Apa hukumannya? Hanzo menatapnya, jelas tidak seperti Androyan. Aku akan menanyakanmu ketika saatnya tiba, cepat ikut denganku. Dia berbalik dan pergi setelah berbicara. Androyan meringkuk bibirnya. Selama periode waktu ini, dia tidak memberikan apapun kepada Hanzo. Dia benar-benar enggan untuk menghargai hal-hal yang dia hargai, tetapi untuk tetap lebih nyaman dan pergi dari sini lebih awal, dia hanya bisa dengan enggan menyerah. Ayo pergi, orang ini memiliki temperamen yang buruk. Saya tidak memiliki banyak keterampilan, dan dia memiliki temperamen yang buruk. Jangan menyinggung dia. Dia menoleh dan menatap Grey-Z. Grey-Z tidak mengatakan apa-apa. Androyan berbalik dan mengatakan hal-hal buruk, cukup untuk melihat orang macam apa dia. Banyak orang telah berkumpul di pelataran luar tidak jauh dari sana. Ini semua penjahat, dan menurut ukuran kesalahan, waktu untuk menerima reformasi melalui tenaga kerja berbeda. Sekelompok orang berdiri di sana, dan Tuan Hanzo berada di garis depan. Diam. Dia berkata, dan seluruh pelataran luar tiba-tiba menjadi sunyi. Grey-Z berdiri di tengah kerumunan, tidak ada yang memperhatikannya, semua orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Nona ketiga membutuhkan rekan latihan. Hanzo terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Tepat setelah dia selesai berbicara,
Wajah orang-orang yang berdiri di bawah berubah dan menjadi pucat dalam sekejap. Mereka pikir ada hal baik yang akan diberitahukan, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hal yang baik.